Oke, halo guys. Selamat datang di podcast hari ini. Hari ini kita akan bahas materi yang cukup menarik dalam dunia akuntansi ini. Jadi ada pembahasan terkait dengan laba atas transaksi antar perusahaan dalam persediaan. Hari ini kita akan bahas dengan narasumber-narasumber kita. Ada Saudara Alan, ada Saudara Choi, kemudian Citra, dan Aini. Selamat datang di podcast hari ini. Halo, terima kasih sudah mengundang kami. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam nih, mungkin dari Saudara Alan bisa dijelasin dulu secara singkat apa sih yang dimaksud dengan laba atas transaksi antar perusahaan dalam persediaan ini? Oke, sebenarnya terima kasih ya Jihad dan teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di sini sejenak mengenai salah satu materi akuntansi lanjutan. Jadi untuk yang ditanyakan Jihad tadi terkait transaksi antar perusahaan ya dalam satu grup, terutama dalam persediaan. Jadi bisa kita ketahui bahwa bisnis yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional itu kan semakin luas. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa setiap perusahaan yang terus berkembang juga akan memiliki cabang-cabang atau perusahaan lain yang dalam satu lingkup. Dan perusahaan lain itu pun bisa saja dalam satu proses bisnis yang sama ataupun berbeda, tapi masih dalam satu kepemilikan yang sama. Nah, dalam artian ini bahwa ketika ada perusahaan-perusahaan atau 2 perusahaan atau 3 perusahaan lebih yang dalam satu ruang lingkup yang sama melakukan bisnis yang berbeda namun saling berinteraksi atau melakukan transaksi, tentu saja ada beberapa yang harus digarisbawahi, terutama bagian akuntansinya. Karena kerap kali terjadi bahwa ketika antar perusahaan dalam satu grup ini bertransaksi, terdapat pencatatan-pencatatan terutama pada laporan keuangan. Itu ternyata kita temukan bahwa terdapat pencatatan yang sangat-sangat berpotensi untuk understatement atau overstatement. Terutama kalau dalam persediaan ini bisa saja dia melebihi pengakuannya dalam sisi labanya, bisa mengurangi HPP-nya biar terlihat sangat profit dan satu grup itu. Karena kan gimana pun semua grup itu pengen grupnya itu terlihat profit di laporan keuangannya. Nah, jadi di topik kali ini yang Saudara Jihad angkat, yang teman-teman angkat ini sebenarnya bertujuan untuk kita biar lebih tahu nih gimana perlakuan atau peraturan akuntansinya terkait perusahaan-perusahaan dalam satu grup tersebut. Oke, jadi secara singkatnya tentang bagaimana laba dari transaksi internal antar perusahaan itu dieliminasi di laporan konsolidasi. Iya, jadi memang untuk peraturannya sendiri, untuk akuntansinya tersendiri, kalau kita masuk ke laba-labanya ya, ternyata bukan laba-laba hewan, bukan laba-laba hewan. Jadi labanya ini lebih ke untung perusahaannya. Nah, untung perusahaannya ini, misalnya kalau saya punya bisnis A dan B, saya bisa aja dong lebih-lebihkan keuntungan mereka kalau saya itu melakukan kontrol atas 2 perusahaan tersebut. Nah, makanya diadakan peraturan akuntansi ini untuk saling eliminasi atau saling coret laba-laba atau untung perusahaan itu, bukan laba-laba hewan. Oke, bagus banget ya. Oh, jadi ini terkait dengan eliminasi internal ya dalam suatu perusahaan terkait laba konsolidasinya. Ya, benar sekali. Jadi kalau misalnya atas transaksi dari anak perusahaan ini nggak dieliminasi, laba tersebut ini bisa menyebabkan double counting atau perhitungan ganda dalam laporan keuangan konsolidasinya yang tentu saja tidak menggambarkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan yang sebenarnya. Oke, paham. Jadi ini bagian dari proses konsolidasi antar perusahaan berarti ya. Nah, untuk masuk ke segmen berikutnya nih, gimana sih hal ini diterapin di suatu perusahaan? Nah, jadi Jihad, kita tuh sebagai akuntan harus mastiin bahwa laba yang belum terrealisasikan itu tidak menyebabkan overstatement laba dalam keuangan konsolidasian. Itu sebabnya ada jurnal eliminasi dalam laporan keuangan grup gitu. Oke, dari yang udah dijelasin teman-teman tadi nih, kita kan berarti tahu ya, transaksi antar perusahaan itu kan pasti ada transaksi dari perusahaan induk dan perusahaan anak kan tentunya, atau sebaliknya. Nah, boleh dijelasin lebih rinci nggak terkait transaksi antar perusahaan ini seperti apa? Boleh. Jadi di antar perusahaan itu ada 2 jenis transaksi.
namanya upstream dan downstream sales. Nah, apa bedanya? Kalau upstream sales itu terjadi ketika anak perusahaan menjual barang ke induk perusahaan, sedangkan downstream sales adalah ketika induk perusahaan menjual barang ke anak perusahaannya. Perbedaan ini tuh penting karena menentukan bagaimana laba antar perusahaan diperhitungkan dan bagaimana dampaknya itu terhadap kepentingan non pengendali. Iya, nah jadi nanti kan karena mempengaruhi kepentingan non pengendali tadi itu, jadi kita juga harus melihat bagaimana suatu transaksi ini diperhitungkan atau dicatat, apakah dia dari perusahaan anak ke induk atau dari sebaliknya, atau dari perusahaan induk ke anak. Jadi hal itu juga akan mempengaruhi dari sisi akuntansinya nanti. Oke, paham sih. Seru banget nih terkait dengan pengenalan dan konsep dasar transaksi antar perusahaan ini. Oke, tadi kan udah dijelasin ya terkait dengan konsep dan pengertian dasar transaksi atau laba antar perusahaan nih. Nah, kalau boleh tahu dari Saudara Alan, bisa jelasin nggak contoh konkretnya itu seperti apa sih laba antar perusahaan tuh? Jadi perlu diketahui kan tadi kita harus melakukan eliminasi. Memang eliminasinya di bagian mana ya? Kalau kita bicara doang kan nggak tahu katanya kan juga susah. Jadi langsung aja pakai studi kasus ya. Jadi nanti ini eliminasi terhadap laba yang dilakukan, misalkan dari perusahaan induk itu menjual barang, misalkan sekelompok barang itu dengan harga HPP-nya 80 juta. HPP dari induknya ya 80 juta. Dijual dengan harga 100 juta. Nah, dijual dengan harga 100 juta ke anaknya, perusahaan B misalnya. Jadi kan ada perusahaan A ini menerima keuntungan 20 juta antara HPP-nya yang 80 juta dengan nilai jual yang dijual ke perusahaan B-nya itu senilai 100 juta. Ada selisih di situ 20 juta. Nah, keuntungan itu kapan diakui? Keuntungannya itu nanti diakui ketika semua barang tersebut berhasil dijual oleh perusahaan B ke pihak di luar grup. Jadi intinya adalah selama barang itu masih ada dalam satu perusahaan yang ada di dalam satu grup, maka keuntungannya itu tidak bisa diakui oleh satu grup atau satu konsolidasi yang tersebut. Dan jika kalau di tahun berikutnya barang tersebut akhirnya dijual ke pihak ketiga, laba yang sebelumnya ditangguhin itu tuh bisa diakuin. Jadi ada konsep pengakuan dan penangguhan laba antar periode gitu. Oke, menarik banget ya. Oke, tadi kan Alan udah jelasin ya contoh dari laba antar perusahaan nih. Nah, kalau secara teknisnya sendiri dari contoh yang Alan berikan tadi, penjurnalannya seperti apa sih kalau boleh tahu? Nah, tadi kan Alan udah jelasin ya gimana perusahaan induk menjual ke perusahaan anaknya. Nah, misalnya tadi perusahaan A sebagai induk, kemudian perusahaan B sebagai anak. Perusahaan A menjual barang ke perusahaan B seharga 100 juta, tadi HPP-nya kan 80 juta. Sehingga laba di perusahaan A ini kan dapat 20 juta. Nah, jika barang tersebut ini masih berada di internal perusahaan, interperusahaan B, kita harus mengeliminasi laba 20 juta tersebut di jurnalnya. Nah, jurnal eliminasinya itu gimana? Pertama kita debit laba 20 juta, di kredit di persediaan 20 juta. Hal ini untuk mengurangi nilai persediaan dan laba yang belum terrealisasi. Jadi jurnal ini bakalan mengurangi nilai persediaan di perusahaan B dan labanya di perusahaan A ya? Benar. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya kalau tanpa persediaan awal. Misalnya nih, perusahaan A menjual barang ke perusahaan B seharga 100 juta dengan harga pokoknya itu 80 juta. Jika semua barang terjual ke pihak luar, tidak perlu ada eliminasi karena labanya ya sudah terrealisasi kan. Tapi jika 50% barang itu masih ada di perusahaan B, maka 50% dari labanya itu yaitu 20 juta, 50%-nya kan 10 juta, itu harus dieliminasi. Jadi kalau bisa disimpulkan, jurnal eliminasinya itu kita harus mendebit 10 juta, mendebit laba 10 juta dan kreditnya ini persediaan 10 juta gitu ya? Tepat sekali. Nah, ini contoh sederhana tanpa persediaan awal. Sekarang kita lanjut ke contoh kasus dengan persediaan awal dan akhir.
Oke, tadi kan udah banyak ya contoh-contoh yang diberikan sama Alan, terus sama Choi, sama Ai juga. Nah, tadi sempat di-mention juga nih di awal, kalau misalkan perusahaan ini dapat labanya tuh di akhir periode. Pengakuannya kira-kira gimana ya, kalau boleh tahu? Nah, jadi contohnya itu tuh pada akhir tahun, misalnya nih pada akhir tahun 2024 ada perusahaan induk, sebut aja PT Induk Jaya, menjual barang kepada anak perusahaannya PT Anak Sejahtera senilai Rp50.000. Nah, harga pokok dari barang itu misalnya Rp40.000. Nah, sebanyak 10.000 dari barang tersebut masih tersisa dalam persediaan akhir PT Anak Sejahtera, PT yang anak perusahaannya kan. Nah, jadi pada akhir tahun itu juga laba yang ditangguhkan dalam laporan konsolidasi itu ada Rp2.000. Nah, pas masukin tahun 2025, PT Anak Sejahtera ini berhasil ngejual seluruh persediaan tersebut kepada pihak ketiga nih. Nah, jadi laba yang sebelumnya ditangguhkan itu tuh bisa diakuin di awal tahun 2025 itu. Nah, untuk jurnalnya itu kita perlu mengakui laba yang ditangguhkan tahun lalu karena barang tersebut telah terjual ke pihak ketiga. Untuk jurnalnya itu tuh harga pokok penjualan atau HPP pada persediaan yaitu kan sebesar 2.000 itu dari yang laba yang ditangguhkan tahun sebelumnya. Nah, dengan pencatatan ini laba yang sebelumnya ditangguhkan itu tuh udah terrealisasikan dalam laporan konsolidasi. Dan Oke, tadi udah banyak banget dijelasin nih sama narasumber-narasumber ini. Dari mulai pengertiannya, terus kemudian konsep, tadi juga dijelasin contoh soalnya seperti apa, cara penjurnalannya. Udah banyak banget nih materi-materi yang teman-teman berikan buat kita. Terima kasih banyak pada para narasumber seperti Alan, Choi, Citra, dan Ai atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua di sana. Mungkin sekian saja podcast pada hari ini terkait dengan transaksi antar perusahaan dalam persediaan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk terima kasih. kesempatannya. Dan kata selamat Dadah. like, comment, subscribe.